Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat wal afiah. Walaupun suara-suara seksi serak saya mohon maaf, tetap bisa berpartisipasi pada kegiatan yang berbahagia ini pagi hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita, ikhtiar kita untuk tetap menambah ilmu, mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Salawat berserta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam umatnya yang pada akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua MGBK MTS DKI Jakarta dan Ketua MGBK MA DKI Jakarta, Ibu Kanda Suhati MPD dan juga Ibu Titi ya. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini, telah mempush kita semua untuk terlaksananya kegiatan ini, dan juga rekan-rekan sekalian guru MTS MA yang berbahagia. Marilah sama-sama kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah, Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhinya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi, kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapatkan hikmah. Untuk selanjutnya, marilah kita simak bersama arahan dan koordinasi yang akan disampaikan oleh Ibu Suhati sebagai Ketua MGBK MTS DKI Jakarta. Kepadanya disilakan. Terima kasih Ibu Betty, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di sini. Kita mungkin tidak terlalu formal ya, kecuali nanti ada narasumber, mungkin kita agak serius sedikit kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat sehat kepada kita, nikmat sehat lahir dan nikmat sehat batin. Hingga saat ini kita alhamdulillah masih diberkahi sehat walafiat ya. Salawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah bergabung di dalam room ini, room kegiatan pengembangan diri kita ya, walaupun tidak resmi, tidak ditunjuk secara resmi oleh dinas atau oleh sekolah kita masing-masing, tetapi kita ini adalah guru yang hebat, guru yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menambah pahala buat kita semua ya. Kita guru BK tidak bisa berhenti belajar karena tentu kalau kita berhenti belajar akan ketinggalan. Yang kami hormati narasumber yang akan nanti hadir bersama dengan kita yaitu Bapak Zainal Mutakin MPD ya, selaku pengawas BK dari Jakarta, dari Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatannya nanti bergabung memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih kepada pengurus MGBK MTS DKI yang telah bekerja, yang telah memiliki niat dan semangat tekad yang kuat untuk tetap kita bersinergi, tetap kita bermanfaat di tengah-tengah suasana kesibukan kita sehari-hari, ditambah suasana juga suasana apa namanya ya, suasana nasional apa suasana negara ya, sedang kurang bersahabat ya. Mudah-mudahan ini adalah ujian bagi kita semua ya. Kita insya Allah kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Yang kami hormati para peserta belajar kita hari ini, terlebih lagi kami hormati adalah kanda-kanda kita dari guru BKMA
terima kasih sudah berkenan bergabung di sini. Ada Kanda Titi dari MAN 4, ada juga Kanda Desi dari MAN 7, yang saya baru lihat di grup. Mohon maaf, tidak kami sebutkan satu persatu, mungkin saya belum melihatnya atau belum mengenalinya gitu. Mohon maaf. Nah, teman-teman sekalian, atas nama Ketua MGBK MTS yang tentu saja saya tidak ada artinya tanpa semangat dari teman-teman anggota pengurus yang lain, kegiatan ini alhamdulillah insya Allah bisa terlaksana atas juga melalui tim instruktur nasional kita yang sudah lebih dahulu atau yang sudah lebih bersemangat dibanding saya sendiri ya, sudah bergerak ya untuk mencari, menambah kompetensi ya, untuk berbagi bersama kita, yaitu ada Pak Ali, ada Bu Betty, ada Bu Susi ya, alhamdulillah berkat pengalaman dari tim instruktur nasional ini, kebetulan kita juga sedang berkeinginan untuk bergerak bersama di awal tahun ini, terutama tentang administrasi BK dan pengembangan diri yang lainnya. Alhamdulillah kita bisa tersambung dengan Pak Zainal Mutakin nantinya melalui administrasi BK yang praktis ya, yang disebut siap BK. Gitu ya Pak Ali ya. Jadi terima kasih kepada tim dari instruktur nasional yang telah menjembatani kita sehingga kita bisa berada di room ini. Teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa administrasi BK itu mungkin kita mendengarnya jenuh ya, atau dia lagi gitu ya. Administrasi mulu, apa sih administrasi itu? Kapan kita mau melejitnya ke lebih tinggi lagi, ke dunia yang lebih tinggi lagi? Kok administrasi mulu ngutak-ngatik? Sesungguhnya administrasi BK ini mungkin secara umum sudah kita ketahui, sudah kita kenali, bahkan sudah kita pelajari. Yang ada panduannya melalui POPBK yang dikeluarkan dari dinas ya. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah kesibukan kita, kebanyakan tuntutan rutinitas kita yang jelas-jelas dituntut di hadapan mata, kadang-kadang administrasi BK ini yang secara langsung tidak ada yang menuntut, tidak ada yang mewajibkan, akhirnya kita lupakan. Walaupun nggak dilupakan, kadang-kadang masih terngiang untuk saya sendiri ya, tetapi kadang-kadang kita tidak sempat mengerjakannya, apalagi menumpuknya secara rapi, teradministrasi, terasip. Padahal sesungguhnya di dunia sekarang, apalagi yang udah merintis ZI mungkin ya, walaupun tidak ZI pun sekalipun, administrasi kita tetap prinsipnya apa yang kita lakukan harus dicatat, apa yang kita rencanakan harus dilaksanakan, apa yang harus kita laksanakan harus dicatat. Apa yang kita laksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini kadang-kadang untuk saya sendiri mungkin belum bisa melaksanakan itu 100%, bahkan mungkin 60% pun belum. Apa yang direncanakan kadang-kadang tinggallah perencanaan, apa yang dilaksanakan mungkin tidak ada juga di perencanaan, apa yang sudah kita rencanakan, kita laksanakan juga tidak ada dokumennya, bisa jadi seperti itu. Untuk itu berterima kasih sekali lagi kepada tim IN yang sudah menjembatani ya, sehingga kita bisa mungkin dengan adanya siap ini, pelatihan ini, insya Allah mungkin ke depan akan lebih rapi lagi. Walaupun sebelum ini pun kita sudah sering kali bicara tentang aplikasi administrasi. Termasuk saya dengan Bu Evi waktu itu berdua lompat ke Surabaya hanya untuk mengejar administrasi aplikasi yang namanya One Click BK. Tetapi setelah itu karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada juga yang meminta, lupa lagi. Begitulah kira-kira. Itu untuk saya sendiri, tapi teman-teman saya rasa nggak begitu. Untuk itu sekali lagi tidak panjang kalam, mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan apa yang akan kita dapatkan nanti benar-benar itu menjawab harapan kita, menjawab keinginan kita, dan semoga kita tidak melupakannya nantinya. Terima kasih, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan pelatihan ini, mudah-mudahan. Ini tadi saya lihat di grup yang bergabung itu di WA grupnya ada sekitar 26 orang, tetapi kita lihat di sini di sini udah 31 malah ya. Iya, iya tadi Bu. Alhamdulillah. Ya, udah Pak Zainal narasumber sudah hadir. Alhamdulillah. Jadi atas nama pengurus BK itu yang dapat saya sampaikan. Bapak narasumber alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Salam kenal Bapak, mungkin saya belum bisa melihat ininya, Bu Betty. Salam kenal Bapak, saya atas nama
Waalaikumsalam. Oh iya Pak, ini udah saya bisa bisa memandang Bapak. Alhamdulillah lebih semangat lagi ini Pak. Atas Udah duet nama ya, di layar ah, udah duet ya. iya, atas nama pengurus. Jadi saya grogi nyebutnya tuh, Bu Betty jadi grogi saya. Atas nama pengurus Musyawarah Guru BK MTS DKI, Bapak kami haturkan terima kasih atas perkenan Bapak memberikan ilmunya kepada kami dan membersamai kami dalam pelatihan ini. Bapak terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih kepada tim instruktur nasional yang melalui mereka lah kami akhirnya bisa bersilaturahmi dengan Bapak. Terima kasih Bapak, selamat datang, selamat bergabung. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ingat nggak Waalaikumsalam. sama Bu Titi? Aduh, Bu Titi. Ya, Dapat Bu kami Titi. laporkan kepada Bapak, Bapak di sini pesertanya adalah peserta dari Guru Madrasah DKI Jakarta, dari MTS dan dari MA, termasuk salah satunya Kanda Titi tadi dari MAN 4. Alhamdulillah bisa menemani kita semua di sini. Terima kasih Ibu Sama ya, Bu. moderator, Ya. ya, Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Kalau kita nggak berdoa bersama, rasanya ada yang kurang ya. Kami memohon berkenan Pak Ali Mustahib, Pak Ustadz Ali untuk memimpin doa pada kegiatan kita pagi hari ini. Pak Ali masih ada di ruang Zoom? Ya, silakan Pak Ali. Langsung MC aja baca Fatihah. Kurang Baik, Pak. teman-teman sekalian, mari kita awali ya kegiatan kita pada pagi hari ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa berjalan lancar sesuai harapan kita bersama. Ala hadziniyah wa likulli niyatin sholihah wa la hardin nabi al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah atas kelancaran acara kita pada pagi hari ini dan mudah-mudahan lancar sampai selesai nanti siang ya. Demikian Bu Betty, doa singkatnya baca Fatihah bersama. Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya sudah memimpin doa dengan membaca Fatihah. Padahal saya tadi sudah meliding untuk baca Fatihah di awal. Gak apa-apa ya, banyak-banyak Fatihah, bagus itu. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam lagi, saya perkenalkan rekan kita semua, sahabat dari Jawa Timur, sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan produk hebat best practice yang diciptakan oleh rekan-rekan kita yang ada di Jawa Timur, ya. Kepada Bapak Zainal Mutakin, MPD, kami silakan. Oke, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suara saya sudah jelas? Sudah, Pak. Mohon izin Bu Titi, senior saya Bu Titi yang dulu pernah ketemu di beberapa pelatihan. Dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali Bu Betty. Ini saudara baru tapi terasa dekat sekali gitu ya. Jadi baru sekali ketemu tapi ternyata responnya maksudnya sangat empati kepada kami, kepada Siap BK gitu. Bapak Ali Mustain dan Bapak Ibu semuanya MGBK DKI Jakarta. Ini merupakan sebuah kehormatan buat saya gitu ya, bisa komunikasi, bisa diskusi semuanya bareng-bareng belajar dengan Bapak Ibu semuanya gitu ya, apalagi banyak senior saya Bu Titi dan lain-lain yang dulu pas diklat saya selalu nyontoh beliau, selalu dididik beliau gitu. Gimana kabarnya Bu Titi? Pak Ali Mustain maupun Bu Betty? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
Ya Allah, lama nggak ketemu sama Bu Titi ini. Semoga nanti pandemi selesai dan segera ketemu. Yang kami hormati Bapak Ibu, sebenarnya Siap BK ini merupakan salah satu produk atau sumbangsi kami terhadap Kementerian Agama. Yang pasti aplikasi ini kami ciptakan sebagai bentuk loyalitas kami sebagai pegawai, sebagai ASN Kementerian Agama. Jadi Siap BK ini khusus diciptakan untuk guru-guru BK Kementerian Agama. Jadi khusus. Jadi ini kami ciptakan dengan sudah lama sekali. Memang dulu pertama kali kita ciptakan di MGBK, mulai dari MGBK Kemenak Lamongan, terus bisa kita launching di Jawa Timur, sehingga kemarin atas sumbangsi ataupun atas bantuan Bu Betty, Pak Ali, dan teman-teman yang lainnya bisa kami presentasikan pada waktu pelatihan IN. Nah, ini saya agak bingung, maksudnya agak bingung, biasanya memang Siap BK ini pelatihan gitu ya, tapi mungkin sekarang Bapak Ibu sudah dapat filenya semuanya ya, karena sekarang sudah bebas, sudah bisa diambil lewat blognya kami madrasah. Jadi dan alhamdulillah Siap BK ini gratis untuk Kementerian Agama Bapak Ibu ya, gratis untuk Kementerian Agama dan memang kita setting. Nah, ini tugas saya ini nanti gimana, apakah cerita tentang Siap BK gitu sehingga nanti Bapak Ibu sendiri di rumah nanti bisa menginstal sendiri, bisa mencoba sendiri sesuai dengan panduan maupun petunjuk yang sudah kami upload secara luas itu, secara bebas itu. Gimana Bu Betty? Apakah seperti itu atau gimana? Ya Pak. Jadi sebenarnya sebagian teman-teman di sini saya tawarkan lagi, apakah sudah menginstal link yang di-share di grup ya? Atau boleh mungkin direspon? Belum Bu. Baik, berarti untuk kali ini Pak Zainal dipaparkan saja, diperkenalkan dulu tampilan-tampilan beserta fitur-fiturnya dulu. Nanti semisal teman-teman sudah siap untuk ada pendalaman pengisiannya, cara penggunaannya ketika anak-anak sudah kita pegang datanya, insya Allah akan kami undang kembali nggih. Jauh ya. Siap-siap. Ya Bu Betty, jadi berarti ini saya akan nanti minta di share screen ya, jadi saya buka Siap BK-nya. Jadi ini saya minta di share screen, saya buka ya. Pak Zainal sudah co-host, monggo. Oh, oke, sebentar. Saya share screen. Oke. Share screen. Nah, Oke. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Sudah tampil, jelas. Oke. Jadi Bapak Ibu, setelah nanti Bapak Ibu menginstal Siap BK, ya menginstal Siap BK, yang pertama akan dibuka adalah ini gitu, yang akan muncul. Jadi nanti di manual booknya sudah ada. Yang ini yang jelas yang punya saya ini sudah diinstal berarti gitu ya. Nah, di link yang kami share itu kami lupa, memang belum ada username dan passwordnya, sehingga beberapa kali teman-teman kayak Pak Ali kemarin juga tanya passwordnya, tapi nggak apa-apa, itu kok saya kira pas karena sebagai media komunikasi, sehingga walaupun aplikasi kita tetap kita bebaskan, tapi tetap ada komunikasi dengan kita. Jadi untuk awalnya seperti ini, kenapa kita pakai login dan username? Karena seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa kita memiliki asas rahasia. Aplikasi ini intinya kita buat berdasarkan POPBK. Jadi lampiran-lampiran maupun apapun yang ada di situ berdasarkan POPBK dan berdasarkan beberapa edaran yang sudah ada, itu bisa nanti Bapak Ibu baca di manual book yang sudah kami bagi itu. Nah, untuk username-nya, ini username yang umum, yaitu bimbingan konseling madrasah.
kalau passwordnya BK Madrasah. Jadi memang ini kita harus benar-benar punyanya madrasah gitu. Jadi memang semuanya kita arahkan untuk madrasah gitu. Bimbingan konseling madrasah sama BK Madrasah. Kita klik OK ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini di poin atas ini nanti bisa diganti sesuai dengan wilayah masing-masing. Ini sudah kami setting, jadi ketika dipakai Jakarta nanti bisa kantor wilayah Kementerian Agama Jakarta. Gitu. Tapi ada tapinya, di sini kalau logo Kementerian Agama itu semuanya nggak bisa diganti sama logo yayasan maupun yang lainnya, karena memang ini kita juga membangun loyalitas kita terhadap Kementerian Agama gitu. Nah, nanti dicetak laporannya pun ada Kementerian Agama. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan yang terbaru ya, tampilan yang terbaru sekali, jadi versi baru ya, dan lebih bermudah. Nah, pertama, ketika sudah membuka seperti ini, sudah berhasil membuka dengan password dan username-nya, itu ada namanya admin, Bapak Ibu ya, admin. Nah, admin ini gunanya adalah untuk mengganti password. Jadi kalau jenengan pengen mengganti password, bisa diganti dari sini. Jadi ini tinggal password yang umum tadi, ya, yang username yang bimbingan konseling madrasah sama password yang tadi BK Madrasah, terus diganti password apa di sini. Tinggal seperti itu. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang sering kelupaan, ya saya sarankan nggak usah diganti, karena kan nanti kalau lupa itu biasanya harus install ulang gitu ya. Itu. Ini tetap kita fasilitasi karena seperti kita ketahui bahwa sesama guru BK pun itu kita tidak boleh mengetahui permasalahan siswa yang kita tangani gitu, sehingga harus ada passwordnya. Tapi kalau sering lupa ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah clear data ya. Nah, clear data ini nanti fungsinya adalah menghapus data, mengclear data yang sudah kita isikan di aplikasi Siap BK itu. Seumpama kita sudah mengerjakan beberapa tahun atau beberapa pengen kita hapus. Nah, itu menghapusnya nggak manual. Tinggal kita hapus seumpama data siswa yang kita hapus. Tinggal data siswa kita klik. Gitu ya. Atau layanan langsung semuanya. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa sesuai yang ada di BOPBK bahwa layanan kita itu ada layanan langsung melalui media dan kegiatan tambahan. Jadi itu sebenarnya yang kita lakukan setiap hari. Nah, itu nanti sudah tercover semuanya di Siap BK ini. Nah, jadi seperti ini layanan media, layanan langsung, kegiatan tambahan ini ada semuanya. Intinya clear data ini adalah untuk menghapus data yang tidak diperlukan, seumpama tidak diperlukan di aplikasi nanti. Jadi nggak menghapus manual satu-satu, seperti itu. Pak, maaf izin. Ya. Ini kok di kami nggak kelihatan yang Bapak buka ya, cuma tampilan awal terus ya Pak? Ada, di saya ada. Oh, belum jalan. Oh, diganti Ya. layar share-nya, Kang. Layarnya yang ada dua kan, yang layarnya juga ada. Layarnya. Share screen-nya tampilan yang satu lagi. Yang satu lagi. Kan ada dua yang bisa jalan. Share screen. Uh-uh. Oh, iya. Yang ini ya? Ya, yeah. Oh, yang ini. Ya, betul. Nah, ya kalau ini kami paham. Kalau yang tadi, iya Bu, salah klik. Ya. Klik. Ya, monggo. Ya. Oke. Berarti balik ke admin lagi berarti. Dari awal lagi. Dari awal lagi halaman ya. depan. Oke, nggak apa-apa, santai aja, nggih. Bapak Ibu dan yang lainnya, nggih. Oke, nggak apa-apa, kita yang awal lagi. Yang jelas untuk POP-nya
ya kita mulai untuk KOP-nya itu bisa diganti sesuai dengan daerah masing-masing. Ini ada Blitar, ada Jakarta, dan lain-lain ya. Terus kita tetap bahwa ini musyawarah bimbingan konseling. Terus ini. Nah, untuk KOP logo Kemenak ini nggak bisa diganti ya, karena memang itu sudah bentuk loyalitas kita terhadap Kementerian Agama. Jadi nggak bisa diganti yayasan dan lain-lain. Tapi kan ketika madrasah semuanya di bawah wewenang Kementerian Agama gitu ya. Oke, selanjutnya dalam fitur atau menu yang ada di Siap BK itu, tampilan pertamanya ada ini ya, tampilan pertamanya ada admin utama, layanan langsung melalui media dan kegiatan tambahan ya. Jadi kalau admin ini ya kalau admin ini nanti ada user admin, clear data, dan backup restore. Kalau utama nanti ada data madrasah, ada data siswa, laporan bulanan, dan lain-lain. Nah, langsung kita di admin ya. Jadi admin, saya ulangi bahwa admin itu pertama ada user admin. Ya, user admin ada clear data. Ya, clear data ini untuk menghapus data gitu ya. Jadi untuk menghapus data yang tidak kita perlukan. Jadi menghapusnya tidak satu-satu. Setelah itu ada setelah tadi user admin ya, kita ulangi dari user admin. Nah ini maksudnya ya. Kelihatan ya ini ya, Pak Ibu? Ada di tampilan ya? Ada. Oke. Ganti Jadi, admin. Nah, ini ganti admin. Jadi fungsinya ini untuk mengganti admin, Bapak Ibu. Selanjutnya ada clear data ya. Nah, clear data ini tadi seperti kita jelaskan untuk mengclear data sehingga ketika kita menghapus data yang sudah kita perlukan di aplikasi itu enggak menghapus satu-satu ya. Selanjutnya ada backup restore. Nah, backup restore ini yang istimewa, Bapak Ibu. Maksudnya istimewa seperti ini. Jadi backup restore ini fungsinya adalah membackup data yang sudah kita kerjakan di Siap BK ini. Seumpama dalam satu semester, Bapak Ibu sudah mengerjakan layanan di Siap BK ini. Nah, terus karena sertifikasinya cair, banyak uang, sehingga ganti laptop yang lebih baru, dan mau ganti laptop, nah, di backup. Nah, hasil dari backup itu nanti bisa direstore di laptop yang baru. Sehingga data kemarin yang ada di laptop yang lama tidak hilang, bisa di-restore di laptop yang baru. Jadi datanya nggak hilang gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti prakteknya tinggal nanti dicari ya backup-nya mau di backup kemana ya. Seumpama ini kita namakan nama backup-nya MGBK MTS DKI Jakarta. Nah, ini kita taruh di D seumpama. Nanti hasil backup-nya berarti kita taruh di D. Nah, ini tinggal kita save gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita klik backup. Oke, successful. Oke. Nah, ini datanya ini berarti sudah ada di D. Nah, ketika nanti merestore sama tinggal dicari terus nanti direstore seperti itu. Ketika sudah di laptop yang baru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu ya backup restore nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi di panduannya. Seperti itu. Jadi intinya backup restore itu untuk membackup data yang sudah kita kerjakan ke laptop yang baru. Tentunya laptopnya sudah harus diinstal Siap BK dulu, baru di restore gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk menu admin ya. Jadi di admin ada username, clear data, dan backup. Selanjutnya Bapak Ibu ya, ada menu utama. Nah, menu utama ini ada data madrasah, data siswa, sama laporan bulanan ya. Data siswa ini, data madrasah ini, nah ini yang untuk mengganti ya.
Jadi seumpama ini. Nah, ini kan ini akan kita ganti, kita praktek. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Blitar. Ini seumpama kita ganti langsung manual dari sini ya. Jadi manual dari sini kita ganti Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Nah, gitu ya. Nama kepala madrasahnya seumpama Pak Ali. Nah, hanya manual seperti itu. Nah, itu tinggal kita simpan, Bapak Ibu, ya. Kita simpan, oke. Nah, sudah diupdate. Nah, ini kan sudah ganti ya, DKI Jakarta. Begitu juga ini sudah ganti Pak Ali. Nah, karena ini nanti yang keluar di laporan itu, Bapak Ibu, ya. Ini. Begitu juga dengan logo dan lain-lain, dengan jurusan dan lain-lain nanti bisa diganti langsung dari sini dan nanti diklik simpan. Jadi ini nanti yang perlu diisi dulu karena ini nanti yang muncul di laporan seperti itu ya. Itu data utama yang pertama. Jadi menginput master input data. Jadi kementerian, nama madrasah dan lain-lainnya, nama guru BK-nya, NIB dan lain-lainnya ada di sini semuanya. Jadi nanti setiap guru BK beda-beda. Itu menu utama Bapak Ibu. Selanjutnya ada data siswa. Nah, ini yang kemarin, yang versi kemarin yang memang banyak menjadi masalah karena banyak teman-teman yang menginput data itu memang agak kesulitan. Karena kemarin formnya itu kami ambil data emis. Nah, ternyata data emis itu teman-teman itu ternyata langsung copy paste dari data emis dan ternyata di data emis itu banyak tanda baca yang tidak bisa diterima aplikasi gitu. Sehingga gagal untuk menginput data siswa. Nah, kenapa harus input data siswa? Ketika nggak ada data siswa, kita nggak bisa melayani gitu. Kita nggak bisa melayani siswa. Nah, untuk versi ini sudah sangat kita sederhanakan dan sudah kami siapkan juga form template Excel-nya di link yang sudah kami sebarkan itu sehingga nanti pada template itu Bapak Ibu tinggal mengganti nama atau isinya. Nah, data siswa ini sebenarnya yang diisi, yang paling wajib itu hanya NISN dan nama siswa. Kalau lain-lainnya nggak diisi pun nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Jadi yang wajib diisi itu NISN dan nama siswa. Nah, untuk NISN-nya nanti ketika mengisi di template itu harus dikasih tanda approve atau tanda petik atas gitu loh Ibu ya untuk NISN-nya. Nah, ya, masuk ya. Kalau NISN nggak boleh ada yang sama dan pasti tidak sama. Kalau nama sama bisa, tapi kalau NISN-nya nggak boleh sama. Kalau ada yang sama pasti nggak bisa diterima oleh aplikasi. Nah, ini saya contohkan. Ini data siswa. Ini kan sudah ada punya saya. Ini coba akan saya clear sehingga nanti kosong ya. Jadi akan saya clear di clear data tadi sehingga nanti kosong. Saya clear dulu ya, clear data siswa sehingga nanti data siswa saya kosong sehingga nanti bisa saya input dari file yang ada. Saya clear. Nah, ini clear-nya, contoh mengclear-nya. Oke. Ada konfirmasi satu kali lagi. Oke. Nah, ini data siswa saya sudah kosong lagi ya. Nah, kosong, Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan data siswa ini, nggak mungkin kita satu-satu. Jadi sudah kita siapkan yang template yang Excel-nya itu ya, yang Excel itu yang sudah siapkan. Cara menginputnya seperti ini. Jadi diklik import, ya, terus ya, klik import dari Excel. Nah, terus kita cari ya file yang sudah kami berikan itu ya. Yang sudah kami berikan itu file punya saya ada di siap BK. Bentar, Bapak Ibu.
Siap. Itu Pak, samping POPBK ada siap BK Pak. Oh ini ya. Bentar Bu, itu yang lama itu, yang kemarin yang saya bagikan itu sebentar di materi yang kita pakai. Bentar, Bu. Waduh, lupa saya tahu kemana. Jadi, datanya itu yang... Bentar, Bu ya. Oh, ini ada di sini. Nah, jadi kemarin. Nah, ini ya, Form Data Siswa 2001 ini. Ya, kita klik, open. Nah, terus Excel ke database. Oke. Kalau belum muncul, diklik lagi. Nah, ya, muncul di sini lagi. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, datanya sudah, data siswanya sudah muncul. Jadi, bukan ngisi satu-satu, ya, seperti itu. Nah, ini sangat penting karena harus ini dulu. Nah, nanti ini apa fungsinya? Ini nanti untuk memanggil. Jadi seumpama nanti akan melayani anak ini, berarti seumpama layanan langsung, konseling individual. Nah, ini nanti tinggal manggil anaknya, ya, tinggal manggil anaknya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi di menu utama, ya, di menu utama sampai pada data siswa, ya, sampai pada data siswa. Jadi cara menginputnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini yang bahaya. Maksudnya bahaya itu, laporan bulanan. Jadi dari laporan bulanan ini, Bapak Ibu, apapun yang jenengan lakukan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, setiap hari akan bisa dipantau di sini oleh kepala madrasah. Ya. Akan bisa dipantau oleh kepala madrasah. Saya contohkan seperti ini, ya. Saya contohkan seperti ini, seumpama. Saya contohkan seperti ini. Jadi di sini laporan ini sudah ada semuanya yang kita lakukan. Seumpama kita mau mengetahui apa yang kita lakukan pada tanggal 22 Januari sampai 30 April. Ini ya. Kita tinggal memilih yang mau kita laporkan tanggal berapa sampai bulan berapa. Seumpama ini yang mau kita laporkan adalah tanggal 22 Januari sampai 30 April gitu ya. Nah, ini yang tidak otomatis hanya koordinator BK. Ya, kenapa nggak otomatis? Karena tidak semua guru BK menjadi koordinator BK. Bahkan ada beberapa madrasah yang guru BK-nya cuma satu, itu pun nggak bisa otomatis jadi koordinator bimbingan konseling ketika nggak ada SK dari kepala madrasahnya. Nah, sesuai dengan yang ada di POPBK, bahwa setiap minggu koordinator BK itu dapat 2 jam ekuivalen. Nah, ketika sudah kita isi yang ini, yang koordinator BK, ini tinggal kita proses. Nah, akan ketahuan hasilnya. Nah, ini contoh. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu mengerjakan banyak, ini hasilnya juga nanti akan banyak hasilnya di sini. Nah, ini yang paling bagus adalah ini nanti bisa dicetak, Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf kalau biasanya baru cetak pertama agak lambat, ya. Tapi kalau nanti sudah kedua akan banyak. Nah, ini hasilnya akan seperti ini, dan ini yang nanti akan dibaca oleh kepala madrasah dan yang lainnya. Jadi akan diketahui bahwa pada tanggal 22 Januari sampai ini yang dilakukan guru BK ini konseling individual 0,000
dan hanya tadi yang terisi adalah koordinator BK. Yang 2 ini jadi 4, jadi ini isinya cuma 4. Nah, ini kapanpun akan bisa dilihat ini. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi untuk laporan ini yang harus Bapak Ibu sepakati dengan kepala madrasah untuk bisa menunjukkan kinerja Bapak Ibu. Bisa 2 bulan atau apa. Ini rekapannya. Nah, pertanyaannya, ini dari mana? Hasil-hasil yang ada dari sini ini bisa mengisi dari mana? Nah, itu yang harus kita mulai sekarang. Ini semuanya bisa diisi dari layanan yang kita berikan terhadap siswa. Pertama, Bapak Ibu, ya. Pertama, Bapak Ibu, layanan langsung. Ya, layanan langsung seperti yang sudah ada dan sudah jenengan hafal bahwa layanan langsung itu ada konseling individual, konseling kelompok, bimbingan klasikal, lintas kelas, konsultasi, kolaborasi, alih tangan kasus, bimbingan rumah, layanan advokasi, konferensi kasus. Itu baru layanan langsung saja, ya. Tapi jangan-jangan kita semuanya biasanya yang hanya kita kerjakan hanya bimbingan klasikal, karena masuk di kelas ya. Ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, konseling individual, cara mengisinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi, konseling individual ini tinggal kita klik, ya, layanannya akan muncul seperti ini. Nah, tinggal kita cari anak kita yang mau kita konseling. Dan intinya, kuncinya, setiap pelayanan, ya Bapak Ibu, setiap pelayanan harus kita mulai dengan mengeklik data baru. Nah, ini kita mulai. Jadi seumpama kita akan memberi konseling terhadap Ahmad. Nah, Ahmad ini bisa kita cari. Kita bisa mencari filter pakai nama atau pakai NISN. Seumpama kita pakai nama ya. Kita carikan anaknya banyak. Kita pakai yang inisialnya pakai nama Z gitu ya. Nah, kira-kira Z ini akan muncul. Gitu. Yang huruf utama Z akan muncul, atau pakai NISN ya tinggal diklik NISN-nya berapa gitu ya. Itu setelah itu ya konseling keberapa, konseling pertama. Nah, tanggalnya otomatis sekarang kan tanggal 6 ya Bapak Ibu ya, tanggal 6 kita sudah, tanggal 6 ini berarti sudah selesai gajian ya Bapak Ibu ya, selesai gajian. Identifikasi masalahnya, jadi anaknya memiliki masalah apa, seumpama kesulitan konsentrasi belajar. Ya, belajar seumpama seperti itu nggih. Nah, ini yang agak sulit. Yang agak sulit itu maksudnya ketika konseling berarti kita harus tahu pendekatan dan teknik gitu ya. Ini sudah kita siapkan pendekatan dan tekniknya. Seumpama kita pendekatan apa? Nah, ini sudah kita siapkan. Tapi kita harus paham, seumpama belajar sosial, gestal, humanistik, perilaku kognitif, solution focus counseling, ini kita harus tahu apa itu, ya. Bapak Ibu harus pasti harus punya bukunya siapa itu yang 40 teknik pendekatan konseling sama Giral Kori itu harus wajib punya sebagai guru BK. Kalau menurut saya itu, ya. Jadi Giral Kori sama 40 teknik pendekatan yang harus dimiliki oleh guru BK itu harus tahu, karena ya lucu ketika kita mengkonseling tapi kita nggak tahu tekniknya. Seumpama kita pakai teknik Andrian. Nah, pendekatan Andrian ini tekniknya sudah kita linkkan juga. Nah, ya linknya atau tekniknya punyanya Andrian itu, ya punyanya Andrian itu ada Emesek, Actin, Spengting, dan lain-lain ini. Ya, ini teknik punyanya Aldrian gitu ya. Jadi ini sudah punyanya, sudah kami arahkan. Nah, tapi Bapak Ibu sudah harus paham Mesek itu apa dan lain-lain ini apa gitu. Sehingga ketika memberi penyebab atau alternatif di sini nanti paham gitu. Ya, itu semua ini. Terus komponen layanannya, nah ini termasuk dasar atau apa ya, tinggal disesuaikan nanti.
responsif atau dukungan sistem, bidang bimbingannya apa, semua bimbingan sosial belajar atau bimbingan belajar, waktunya berapa, 40 menit, ya, menit. Tempatnya ini biasanya kalau konseling berarti di ruang konseling itu ya, di ruang konseling. Nah, penyebab masalahnya di sini harus diuraikan. Nah, penguraiannya harus sesuai dengan pendekatan dan teknik yang kita pakai. Jangan sampai antara penyebab masalahnya atau alternatif masalahnya ini nggak sama dengan pendekatan atau teknik yang kita pakai. Gitu. Wow. Ya, makanya harus memahami itu, gitu ya. Semua penyebab masalahnya A, B, C, D dan lain-lain gitu ya. Harus sesuai dengan pendekatan yang kita pakai gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua pendekatan-pendekatan dalam konseling, pasti sudah di luar kepala itu karena sudah bertahun-tahun menjadi guru BK. Hasilnya apa? Semua hasilnya akan direncanakan konseling lanjutan atau apa gitu ya, seperti itu dan lain-lain. Sehingga pertemuan pertama tinggal kita simpan. Oke. Nah, oke. Ya. Itu datanya tinggal kita, kalau mau buktinya, rekapannya tinggal di sini kita cetak. Nah, ini hasilnya tadi. Ini rekapannya ya. Bahkan ini bisa direkap secara cetak, dicetak secara rekap. Maksudnya cara rekap itu kayak gini. Semama kita ulangi, kita konseling lagi Yudi ya. Nah, data baru lagi Yuda. ZY. Yuda siapa? Cukup banyak sekali Yuda siapa. Ya, Yuda Safa Sadewo. Ini konseling yang kedua. Konseling yang kedua. Ya, identifikasi masalahnya apa, pendekatannya kita pakai apa, terus tekniknya otomatis itu, terus komponennya apa, terus sosial waktunya berapa, 40, tempatnya konseling pribadi, penyebabnya apa, terus pemecahannya apa, hasilnya apa. Ini kita simpan. Nah, Yudi ini kan tadi sudah konseling 2 kali, ya. Kita cetak rekap. Nah, kita cetak rekap. Ini akan muncul 2. Begitu juga ketika layanan-layanan yang pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan bisa melihat riwayat konselingnya. Jadi kalau manual kan kita buka-buka bukunya gitu, lampiran keberapa dan lain-lain. Nah, kalau ini riwayat konselingnya bisa kita lihat mulai dari 1 sampai selesai ada riwayat konselingnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kalau konseling konseling individual. Lanjut nggih? Oke, lanjut. Yang sudah disiapkan kopi atau jajan bisa sambil dimakan Bapak Ibu, santai aja nggih. Ya. Layanan langsung setelah itu adalah konseling kelompok Bapak Ibu, ya. Konseling kelompok ini prinsipnya sama dengan konseling individu tadi. Bedanya adalah pada siswanya, ya. Jadi kalau konseling kelompok, ya, bedanya pada siswanya yaitu tetap kita mulai dengan data baru. Kita mulai dengan data baru, ya. Mulai dengan data baru, terus cara ngambil siswanya dari sini. Ya, ini dari sini, Bapak Ibu. Ya, dari sini. Ya, tetap di sini tadi konselingnya keberapa, semama ini konseling ke-1, terus nama kelompoknya kita cari di sini. Nah, sama Ahmad, saya cari lagi siapa, ya, cari lagi siapa dari sini, cari lagi siapa dari sini, ya, oke. Sehingga tinggal kita isi seperti tadi, identifikasi masalahnya apa, pendekatannya sudah kami siapkan seperti tadi, terus tekniknya juga sudah, layanannya juga sudah kita linkkan, terus bidang bimbingannya, waktunya berapa, ya tempatnya di mana, dan lain-lainnya ini sudah kita siapkan.
Nah, sehingga sama, tinggal kita simpan. Oke. Ini pun sama, bisa kita cetak Bapak Ibu, ya, bisa kita cetak seperti tadi. Nah, ini kan munculnya DKI Jakarta ya. Ini dan ini tetap Kementerian Agama. Tapi madrasahnya ini nanti bisa diganti sesuai dengan madrasah masing-masing. Alamatnya ini juga bisa diganti sesuai dengan alamatnya masing-masing. Jadi musyawarah sama sistem ini, sistem administrasi planning dan konseling ini yang nggak bisa diganti sama Kemenak ini, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, itu konseling kelompok Bapak Ibu ya, konseling kelompok. Nah, kita lanjut nggih? Oke, kita lanjutkan. Pak. Mulai paham. Mulai paham nggih? Ya, Oke. mulai paham, Pak. Iya, sambil boleh diminum minumnya Bapak Ibu ya. Ngopi dulu Pak Zainal, santai aja. Ngopi dulu, iya. Ya berarti suaranya kok serak gitu ya? Lagi kangen sama Pak Jainal katanya Pak. Iya, makanya ya. tak paksa untuk muncul. Malam-malam saya WA jam 10 itu. Ya Pak. Bapak izin bertanya Pak, sebelum monggo. mengganggu pemikiran saya. Maklum ini udah loadingnya udah ini Pak, udah lola. Udah PDI monggo. Pak saya Pak. Penurunan daya ingat. Bapak, terkait dengan data siswa yang harus tadi kita input di aplikasi, kemudian di situ tadi di sebelumnya ada tersusun data-data siswa yang seharusnya mungkin tadinya diisi manual tapi kita tidak jadi isi manual ya, kita cukup input dari Excel kita. Nah, terkait dengan Excel ya betul ya, Excel kita itu format-formatnya haruskah sesuai dengan data-data yang ditampilkan di aplikasi tadi? Itu pertanyaan Pak. Terima kasih Pak. Jadi kan kita membuat Excel nih, haruskah kita mengikuti urutan susunan sistematika di sana atau ya sesuai dengan yang biasa kita punya masing-masing. Terima kasih Bapak. Bagus ini, jadi ini memang penting. Ya Bapak Ibu, ya Ibu. Jadi format itu template-nya sudah kami siapkan ya. Jadi template-nya sudah kami siapkan di menu atau di link yang sudah kami bagi bebas itu. Nah, data siswanya ya, data siswanya itu tadi kan ini Bu ya. Ini pun bisa ini pun bisa kita cetak. Bisa kita cetak, Bu. Nah, kayak gini, seumpama kita mau cetak ya. Kita cetak. Nah, ini. Oh, mohon maaf. Nah, ini kita cetak. Ini kita cetak satu anak ya. Nah, ini seumpama ini mau kita cetak nama Ahmad Abrul ini. Kita cetak. Hasil datanya seperti ini. Nah, ini. Ini tuh data siswa. Jadi, data siswa pun bisa kita cetak. Nah, ini ya. Itu kalau kita cetak satu siswa. Kalau kita mau cetak rekap, Bapak Ibu, seumpama mau kita cetak anak, kita cetak jurusannya gitu ya. Jurusan yang apa semuanya. Seumpama kita ambil jurusan yang agama semuanya, ya. Jadi ini nanti yang kita cetak anak yang jurusan agama semuanya. Nah, akan muncul seperti ini jurusan agama semuanya. Ini hobinya kok ngopi ya, gitu. Nah, ini contoh seperti ini. Jadi dari data ini pun kita bisa mengesit anak-anak ini jurusan apa aja dan mana bisa dari sini. Seperti itu, ya. Bisa, Bapak Ibu ya. Kelihatan ya? Ya. Berarti kita menyebar asesmen dulu ke anak-anak ini ya, angket gitu. Angket dari kolom-kolom ini nih, yang isinya kolom-kolom ini nih. Ya kan? Kayaknya ya boleh, tapi kayaknya di data EMIS, data PPDB itu sudah ada. Tinggal kita ambil yang yang terbaru poin-poin ini aja. Iya. Dulu memang saya ceritakan tadi kita pakai persis sama datanya EMIS, tapi ternyata teman-teman itu copy paste langsung dan banyak tanda baca yang nggak bisa dibaca sehingga gagal. Sehingga kami sederhanakan ini gitu. Kenapa? Karena memang ya seperti yang pernah saya ceritakan itu, kalau untuk data siswa kan sudah ada buku pribadi siswa. Nah, ini cuma untuk data pendukung layanan saja gitu. Seperti itu, Bu.
Lah, Ya, iki monggo. kok kayak hobinya hobi ngopi kabeh iki lho. Guru BK-nya ngopi-ngopi. Ya, saya kan ngisinya tak permudah, copy paste gitu Ada ya, aja, Pak. Bu. Iya, iya. Iya, monggo dilanjut, Pak. Lanjut, nggih. Oke. Seperti itu ya, Bu. Ya, jadi Bu Suhati, seperti itu, nggih. Iya. Nggih, Ya, jadi terima kasih Bapak. nggih, sudah kami siapkan, jadi harus pakai itu, Bu, karena memang dilingkan di aplikasi itu. Insya Allah sudah kami bagi kok, sudah dibagi ya, Bu Betty ya, Pak Ali ya, linknya untuk Iya, aplikasinya. iya. Ya, Baru di-share. Dan itu Insya Allah nanti peserta di sini semua yang hadir di ruang Zoom ini, insya Allah semua kebagian. ya, dan itu nggak ada harganya kok, Bu, nggak usah harganya ratusan ribu, nggak usah. Yang Ya. penting cukup buat ngopi. Cukup untuk Kementerian Agama gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi tadi di layanan langsung sudah sampai di konseling kelompok, nggih. Nah, kita lanjutkan di bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini sama mulainya dengan data baru gitu ya. Semuanya jadi semua layanan kita mulai data baru. Nah, kita ambilnya dari sini ini ya, nama anak-anaknya ya, ambilnya dari sini nama anak-anaknya seperti tadi. Nah, komponennya apa ya? Nah, ini apa itu eksperimentasi, identifikasi, analisis, generalisasi ini dengan baca di lampiran POPBK ya. Lampiran di POPBK nanti ada apa itu identifikasi, generalisasi, ekspektasi dan lain-lainnya itu ada ya. Sama cara ngisinya. Ya. Seperti itu. Itu bimbingan kelompok ada semuanya. Nah, jadi bedanya kalau di bimbingan kelompok ini nggak usah pakai teknik. Seperti yang kita pahami dan pernah disampaikan oleh dosen-dosen kita bahwa kalau bimbingan kelompok ya nggak wajib pakai teknik, tapi kalau konseling kan harus pakai teknik pendekatan gitu. Itu bimbingan kelompok Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, selanjutnya setelah bimbingan kelompok banyak ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, sabar nggih. Ya, ada bimbingan klasikal. Nah ini biasanya yang sering diminta. Kalau bimbingan klasikal ini persis kayak jurnal gitu, ya, persis kayak jurnal di data baru, ya. Terus komponen apa? Komponen apa? Semua layanan dasar. Bidang bimbingannya apa, sosial, topiknya, semua topiknya narkoba gitu ya, narkoba atau apa gitu. Tujuan layannya apa? Oh, pencegahan atau yang lainnya. Terus durasi pertemuannya berapa? 40 menit. Nah, materinya ya, kesimpulan materinya ditaruh di sini Bapak Ibu. Jadi cuma kesimpulan ya sedikit lah gitu ya, materi tentang narkoba itu diberi langsung copy paste juga bisa langsung ditaruh di sini. Terus hasil tindak lanjutnya nanti apa? Ya mungkin tindak lanjutnya nanti akan ada konseling kelompok, ada koordinasi dengan wali kelas, dengan yang lain-lain, boleh gitu ya. Itu hasil tindak lanjutnya. Dan format ini persis sama Bapak Ibu dengan lampiran yang di POPBK ya. Tinggal kita simpan ya, tinggal kita simpan, oke. Nanti sama bisa kita cetak Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi buktinya ada semuanya dan nanti juga ada rekapannya gitu loh ya. Ketika ditanyai kepala loh, kok kamu melakukan ini sudah banyak, mana buktinya? Ada semuanya nanti. Itu layanan langsung Bapak Ibu. Nah, selain itu ada bimbingan lintas kelas. Lengkap Bapak Ibu, banyak ini ternyata ya. Jadi seperti yang kita pahami semuanya, bahwa bimbingan lintas kelas itu kita mengambil anak dari beberapa kelas, terus kita jadikan satu. Seumpama ada anak yang sama-sama punya kemampuan untuk olimpiade gitu ya. Nah, kita kumpulkan anak-anak itu. Kita mulai dengan data baru, topik kegiatan menuju olimpiade. Terus kita kegiatannya apa, terus pematerinya kita mengundang orang dari bimbel atau apa untuk memberi materi tentang olimpiade dan lain-lain gitu ya. Dan lain-lain kelas berapa. Nah, kelasnya ini yang harus diisi
seumpama ada kelas 7 gitu ya, baru dikasih tanda petik 8. Nah, ini yang agak sulit, yang harus, karena kelasnya kan beda-beda gitu ya. Durasinya berapa, 40, pematerinya dari bimbel gitu ya, atau dari siapa, bimbel gitu ya. Terus materinya apa, berarti materinya tentang olimpiade, di sini hasil tindak lanjutnya anak akan diikutkan olimpiade dan lain-lain gitu. Sama, tinggal kita simpan gitu ya. Nah, sama juga nanti bisa kita cetak rekap, juga cetak biasa juga bisa. Itu bimbingan lintas kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, ada iya. Selanjutnya ada konsultasi Bapak Ibu. Jadi konsultasi ini biasanya anak-anak yang curhat, yang apa itu masuk di sini Bapak Ibu ya. Dinamanya sebagai konsultan atau narasumber dan lain-lain ini. Nanti bisa dipahami semuanya ya, apa itu konsultasi dan lainnya bisa dipahami semuanya di PUBBK. Jadi Bapak Ibu, ketika mengisi siap BK ini memang seharusnya wajib membaca dan memahami tentang PUBBK dulu gitu ya. PUBBK dulu seperti itu. Terus ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini biasanya sering kita lakukan Bapak Ibu. Seumpama kita dengan Sapam gitu ngobrol-ngobrol tentang siswa kita gitu ya, seumpama data baru. Namanya Andi gitu ya, Andi. Jabatan Satpam. Kegiatan, nah, komunikasi tentang siswa yang terlambat gitu ya. Terlambat gitu ya. Nah, tujuannya membantu siswa dan lain-lain. Hasil kolaborasi akan ditindaklanjuti ke wali kelas. Wali kelas dan lain-lain tindak. Hasil kolaborasinya ini siswa, maksudnya yang tindak lanjut siswa, hasil kolaborasinya siswa sering terlambat gitu ya, sama atau apa. Siswa sering terlambat, tindak lanjutnya apa gitu ya. Nah, tinggal kita simpan. Nah, ini yang sering kita lupakan Bapak Ibu. Jadi ketika kita ngobrol dengan wali kelas, dengan guru yang lainnya, dengan kepala madrasah, itu nggak pernah kita catat sebagai pekerjaan kita. Padahal itu ketika kita mengkomunikasikan tentang permasalahan siswa kita, tentang prestasi siswa kita, itu merupakan juga pekerjaan kita sebagai guru BK. Nah, itu masuk di kolaborasi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Selanjutnya ada alih tangan kasus. Ini pasti jangan sudah paham semuanya ya. Setelah anak itu seumpama anak itu memiliki keterlambatan tentang matematika gitu ya. Berarti kan kita alih tangankan ke guru matematika. Kita nggak bisa menangani sendiri seperti itu. Terus ada kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah sudah seperti biasanya ketika kita home visit dan lain-lain, di sini ada semuanya ya, tindak lanjutnya dan semuanya ada semuanya ya. Terus ada advokasi ya. Ada advokasi sama ya, ketika kita membutuhkan mengadvokasi anak itu, ketika anak itu punya hak tapi haknya tidak terpenuhi di madrasah sehingga butuh kita advokasi, dan itu jarang kita lakukan. Dan itu sebenarnya yang membuat anak-anak kita akan dekat dengan kita Bapak Ibu. Terus ada konferensi kasus. Jadi konferensi kasus ini ya ketika anak itu memiliki permasalahan dan sudah akan kita anak ini lanjut atau tidak, ada di konferensi kasus ini. Nah, di konferensi kasus ini kita siapkan semua pihak yang terkait. Kenapa kita siapkan ini? Karena semua ini nanti mengetahui hasil dari konferensi kasus ini. Jangan sampai ketika anak ini nanti dieksekusi, nanti dikeluarkan, ada pihak yang tidak terima sehingga menuntut kembali. Nah, tetapi kalau sudah semuanya tahu, wali kelas juga sudah menyetujui, orang tua juga sudah, siswa juga sudah setuju, maka ini sudah menjadi kesepakatan bersama seperti itu Bapak Ibu. Itu seperti biasanya konferensi kasus. Nah, Bapak Ibu, itu layanan langsung, baru layanan langsung ya. Itu layanan langsung. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu atau bagaimana? Monggo.
lain langsung atau lanjut juga monggo ya. Ada pertanyaan. Assalamualaikum, Pak Zainal. Ya, Waalaikumsalam. Iya. silakan Bu Ya, Elsa. perkenalkan saya Bu Halimah Oh, Bu dari Halimah. angka 15. Oh iya, Bu Iya. Halimah. Bagus banget, Masya Allah, Pak Zainal. Iya, Bu Aplikasinya ya. Halimah. Iya. Ya, ini hampir mencakup yang ada di POPBK ya Pak ya. Ya semuanya, bukan hampir. Betul, betul, Mohon betul. maaf, Bu, enggak. Ya, jadi Canda, Bu, canda. di satu aplikasi ketika kita bekerja semuanya udah tercover semuanya. Iya, Cuman benar. ini nih Pak nih ya, link yang tadi dibagikan itu kok saya belum bisa ngunduh di laptop saya ya Pak ya. Nggak tahu kendalanya apa. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu teman-teman yang lain. Pertanyaan saya gini Pak. Yang tadi pertanyaan Bunda Hati tentang data siswa di Excel itu, jika yang tadi Bapak kan ada import ya Pak ya dari Ya. Excel ya Pak ya. Ya. Kita misalnya minta data dari TU tentang data siswa, kita masukkan sendiri copy gitu ya Pak ya, masukkan ke Excel, itu bisa langsung kan ya Pak ya, diimport ke aplikasi ini ya Pak ya? Bisa ya Pak? Bisa. Terus yang kedua pertanyaan saya Pak, yang kolaborasi tadi, kolaborasi kan saya rasa bukan hanya kalau di sekolah kami, mungkin belum ke Satpam Pak, kita mungkin biasanya ke piket gitu loh Pak. Apakah perlu kita membuat format gitu loh Pak, untuk sebagai data yang kita akan masukkan ke dalam aplikasi ini Pak? Terima kasih tuh Pak. Terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Jadi linknya nanti bahkan dicari sendiri pun bisa. Nanti ada di blog Kami Madrasah. Searching aja Kami Madrasah, ya googling aja Kami Madrasah langsung nanti ada. Dan kalau googling siap BK itu pasti sudah banyak informasinya. Insya Allah banyak informasinya Kami Madrasah. Nah, data siswa ya. Kalau data siswa, seperti yang saya jelaskan tadi, template-nya juga sudah ada, sudah kami siapkan, dan memang harus pakai template itu, karena menu yang ada di sini kami sesuaikan dengan template yang kami siapkan, template Excel itu. Nah, copy paste bisa, langsung di copy paste dari TU bisa, tinggal disesuaikan dengan kolom-kolom yang dibutuhkan itu, gitu. Ya. Nah, untuk format maksudnya, ya memang kalau kolaborasi saya tadi mencontohkan di Satpam karena yang paling di pintu depan itu biasanya yang terlupakan itu. Jadi Bapak Ibu semuanya juga harus semuanya, bahkan ke ibu kantin pun harus bisa. Makanya guru BK itu harus kenal semuanya gitu ya. Nah, formatnya ya langsung ikut sini aja, kolaborasi di sini langsung dimasukkan. Seumpama setelah ngobrol sama Satpam, nah terus langsung dimasukkan, atau nanti biasanya kalau kami mau pulang baru saya input semuanya hari itu gitu. Dulu malah siap BK ini disetting untuk menginputnya setiap hari gitu. Jadi kalau hari ini pekerjaan hari ini nggak diinput hari ini nggak bisa, tapi karena banyak yang protes, banyak yang pengen ngelembur, jadi kami buka sehingga kapanpun bisa dimasukkan gitu. Seperti itu Bu Halimah, terima kasih sekali pertanyaan yang bagus. Saya mau terima tanya kasih boleh Pak? Saya mau tanya boleh Pak? Oke. Gimana Bu Betty? Monggo. Siapa tadi yang mau tanya? Saya Bu Wahyu Pak. Silakan. Oh ya, Bu Ayu. Udah balik dari Surabaya ini? Sudah. Mohon maaf sebelumnya Pak, karena saya baru join ya Pak, karena sedang reker juga di sekolah. Jadi mohon maaf kalau misalnya ternyata tidak nyambung pertanyaannya. Yang saya mau tanyakan adalah Pak, terkait dengan aplikasi ini, sementara kami kan sudah menggunakan e-learning madrasah ya Pak? Iya. Jadi Ya. nanti apakah dengan aplikasi ini yang e-learningnya tidak dilakukan atau bagaimana gitu Pak? Kalau nanti kesepakatannya akan menggunakan yang aplikasi yang terbaru ini. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ayu ya, Bu Ayu. Pertama kali ada e-learning ini,
Siap BK juga sempat kami sebutkan, sempat kami masukkan ke Pak siapa itu, Pak. Tapi ternyata nggak bisa karena ya nggak tahu yang lain dan lain-lainnya. Sehingga sebenarnya seperti yang jangan ketahui, menu-menu yang ada di learning belum sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Sehingga Siap BK ini kami kembangkan secara mandiri dan secara offline. Kenapa offline? Karena memang kita sangat memegang asas kerahasiaan. Nah, tinggal kebutuhan di lapangan. Kalau kami di Jawa Timur ini sudah kami pakai dan memang laporan dan lain-lainnya kita insya Allah sudah pakai Siap BK ini, banyak yang pakai Siap BK. Jadi memang kalau kebutuhannya nanti pakai Siap BK, kami sarankan Siap BK. Dan kemarin pun ketika beberapa kali kami konsultasikan ya, dibantu oleh Bu Betty, kami konsultasikan ke Pak siapa aja Bu Betty? Kasih Bina MIMTS Pak Fahmi. Pak Fahmi maupun Pak Sidik dan lainnya. Tapi memang secara formal memang belum ada edaran dari sana. Yang sudah ada edaran memang baru dari Jawa Timur itu yang ada edaran untuk penggunaan Siap BK. Nah, alhamdulillah kemarin ketika di IN sudah kami coba untuk presentasikan sehingga nanti bisa dipakai secara nasional gitu. Ya, harapan kami nanti ada regulasi dan bisa dipakai secara nasional sehingga administrasi kita bisa sama setidaknya. Seperti itu, Bu Ayu. Baik, Pak. Ya, Terima kasih. Iya, kita doakan bersama karena masih proses pendekatan ke birokrasi dulu. Karena kita kan untuk buku POPBK Madrasah sedang proses uji pakar ya, uji pakar. Jadi rekan-rekan harap bersabar. Insya Allah ke depannya ini pun akan di legalitas formalnya ada dari Kementerian Agama. Kita doakan sama-sama. Kerja keras dari tim Pak Zainal dan teman-teman di Jawa Timur mudah-mudahan terrealisasi. Silakan teman-teman yang lain yang ada yang mau bertanya. Atau lanjut karena masih banyak. Oh iya, monggo Pak, monggo. Bu Betty, ya? Kasihan tuh dari tadi Bu Endah. Satu lagi ya, satu. Bu Betty. Bu Endah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MTSN 4 Jakarta. Pertanyaannya tentang fitur edit gitu ya Pak. Terutama ini pada layanan langsung. Jadi adakah nanti saat keluar laporannya bisa diedit atau tidak? Karena tadi kan yang Bapak sampaikan itu seperti tanggal itu otomatis seperti hari ini misalnya layanan langsungnya tuh berlangsung hari ini maka tanggalnya tuh tanggal hari ini. Tapi mungkin bisa jadi ada kendala pada laptop atau device masing-masing sehingga tidak bisa langsung mengisi gitu. Bisakah nanti diedit tanggalnya atau dimasukkan tidak pada saat itu? Kemudian yang kedua, untuk layanan konseling, di bagian pendekatan atau teknik bisakah tidak diisi? Karena sangat memungkinkan pada pertemuan pertama itu hanya melakukan attending atau sampai dengan identifikasi masalah, penyebab, dan sebagainya gitu. Jadi belum sampai ke menggunakan pendekatan dengan teknik dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Iya, jadi kalau tanggal pelaksanaan bisa diedit. Jadi nanti tanggal untuk menginput ya, tanggal untuk menginput nanti bisa diedit. Kayak seumpama ini ya, layanan konseling individual ya. Nah, ini kan ada tanggal. Nah, tanggal ini bisa data baru. Nah, ini bisa kelihatan apa enggak ya? Nah, ini bisa diganti ya, dicari tanggalnya. Nah, sama bulannya dan lain-lain bisa. Sudah kami siapkan ya. Bisa. Tapi kalau terlalu lama nanti lupa. Jangan ditumpuk banyak-banyak ya, gitu. Terlalu lama lupa bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan ini selain yang kami siapkan, ini juga bisa diketik manual. Bisa diketik manual. Ya. Jadi bisa manual dan bisa yang kami siapkan. Seperti itu. Oke? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Oke.
Oke, bisa kita lanjutkan ya, melalui media ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu, nanti ngobrol sepuasnya, sampai subuh pun nggak apa-apa kok ya. Layanan melalui media. Nah, layanan melalui media. Ini, Bapak Ibu, jadi kalau dulu kita pas masih manual, ya ada papan bimbingan. Nah, papan bimbingan ini biasanya kalau dulu kita tempel di mading, di depan ruang BK gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau sekarang kan sudah beda lagi gitu ya. Mungkin sekarang udah beda lagi. Mungkin, dan saya yakin setiap madrasah sekarang sudah punya medsos resmi, sudah punya IG resmi, dan lain-lain. Bahkan mungkin BK sendiri pun punya media sosial sendiri, sehingga bisa publikasi ke siswa. Nah, jadi seperti ini, dimulai dengan data langsung, ya, data baru, komponen layanannya apa, seumpama peminatan, bidang bimbingan apa, nah, medianya apa, seumpama informasi Olimpiade. Kesimpulan, Olimpiade, informasi awal Olimpiade apa gitu ya. Nah, tinggal kita mengambil pamfletnya ya, yang sudah jadi file, seumpama kita cari pamfletnya di sini. Klik. Nah, kita cari pamfletnya yang sudah kita siapkan ya, seumpama ini gitu pamfletnya ya. Nah, kita open. Nah, tinggal kita simpan. Nah, itu. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, jadi papan bimbingan ini, seumpama papan bimbingan ini yang jangan sebarkan di lewat WA atau lewat atau ditempel pun boleh. Kalau dulu kan memang ditempel itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga setiap bulan maupun setiap sesuai dengan program, biasanya kalau 2 bulan sekali gitu ada program papan bimbingan, sehingga 2 bulan sekali informasinya sudah diganti yang baru lagi. Dan itu pekerjaan kita. Jangan sampai anak-anak kurang informasi sehingga kadang-kadang yang kita tempel itu kadaluarsa. Jadi informasinya tanggal sudah habis belum kita ganti dan lain-lain. Nah, itu papan bimbingan. Sehingga dari sini pun bisa kita buka filenya papan bimbingan tadi. Nah, seumpama ini ya. Nah, gitu. Ini contoh gitu ya. Contoh papan bimbingan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, itu papan bimbingan. Jadi intinya poster maupun banner atau apa yang dengan sebagai media informasi papan bimbingan itu yang jangan masukkan di sini. Bisa yang disebarluaskan lewat media sosial, lewat IG resmi maupun lewat web resmi lembaga atau madrasah, maupun yang manual Bapak Ibu pasang di depan ruang BK maupun di mading-mading yang lainnya. Itu papan bimbingan. Dan ini pun sama tadi bisa dicetak ya, sama bisa cetak di sini. Ini kesimpulannya dan ini nomorannya, sehingga nanti bisa dilaporkan seperti itu Bapak Ibu. Itu media informasi ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada yang melalui media itu kotak masalah. Nah, kotak masalah ini ya sebenarnya sudah nggak up to date, tapi ini bisa disiasati. Jadi anak-anak yang curhat lewat WA, lewat Jabri dan lain-lainnya, bisa Bapak Ibu screenshot, maupun kalau masih menyediakan kotak surat di depan ruang BK pun bisa ya. Jadi caranya sama ya, caranya sama tadi, komponen layanan apa ya, terus bimbingan apa, nama pengirimnya. Nah, ini yang wajib. Jadi ya, kotak masalah ini harus ada nama anaknya, bukan kaleng ya, harus ada nama anaknya. Kesimpulannya apa? Oh, curhat tentang orang tuanya, umpan baliknya akan diadakan bimbingan pribadi. Nah, arsipnya kita cari di sini. Tadi kan screenshot WA maupun suratnya sudah kita foto ya. Tuh. Tinggal kita ambil ya, terus kita simpan. Dan itu akan tersimpan di sini semuanya gitu. Ketika banyak ya berarti akan tersimpan banyak seperti itu. Dan itu kalau sudah direkap di sini ya bisa kita laporkan. Itu melalui media. Terus ada leaflet. Leaflet ini pasti banyak ya, informasi-informasi leaflet
kita masukkan di sini juga informasi tentang apa, tentang perguruan tinggi, tentang narkoba, tentang sex education, dan lain-lainnya. Kita masukkan, kita simpan. Jadi ada dokumennya. Jadi kebanyakan kita ada barangnya, tapi laporannya nggak ada. Gitu ya. Jadi leaflet buahnya dapat dari BNN, dapat dari rumah sakit, dapat dari mana-mana, numpuk di lemari kita, tapi ketika kita dimintai laporan rekapnya nggak ada. Gitu. Itu. Terus ada media. Kalau Bapak Ibu punya media apa, bentuknya buku, bentuknya lain-lainnya, jenis medianya apa, ini bisa dari sini ya. Nanti jenis medianya bisa poster, blog note, banner, web, blog, video interaktif, foto, voice, audio, dan lain-lain bisa dimasukkan di sini. Caranya sama dengan yang lain tadi, Bapak Ibu. Jadi banyak sebenarnya pekerjaan kita itu banyak kalau kita mau melakukannya gitu ya. Terus ada juga kegiatan tambahan, ya. Kegiatan tambahan, Bapak Ibu. Kegiatan tambahan ini kayak tugas tambahan, ya. Pertama tugas tambahan, seumpama tugas tambahannya sebagai tim pengembang kurikulum. Jabatannya apa? Jabatannya ketua. Tahun berapa? Berarti tahunnya harus disebutkan 2021. Bukti penugasannya seumpama SK dan lain-lain gitu ya. Kita fotokan foto SK-nya. Kita cari foto SK-nya kayak tadi ya. Nah, sehingga tugas-tugas pengembangan tambahan jenengan itu bisa tersimpan di sini semuanya. Jadi ketika nanti ada pelaporan maupun dipakai untuk kenaikan golongan dan lain atau laporan bisa diambil dari sini semuanya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bisa. Jadi nanti tersimpan di sini semuanya. Maksudnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selain tugas tambahan, ada pengembangan keprofesian. Nah, pengembangan keprofesian ini kayak hari ini, ya, kayak hari ini jenengan semama seminar atau workshop atau yang lainnya yang bisa ditulis manual, ya. Nah, kayak hari ini tingkat apa? BIMTEK. BIMTEK atau yang lainnya. Perannya sebagai apa? Panitia, peserta atau pemateri. Tahunnya apa? Tahunnya 2021. Terus surat tugasnya. Ya, surat tugasnya biasanya yang diminta itu surat tugas sama sertifikat. Undangan atau surat. Ini sama caranya, ini ada dua, kita siapkan dua sehingga nanti kumpul di sini semuanya. Sertifikatnya juga bisa kita cari dari sini, suratnya. Jadi nggak nyari lagi nanti gitu. Ada di sini semuanya. Caranya sama dengan yang tadi ya, itu Bapak Ibu. Selain itu karya inovatif. Karya inovatif ini jenis karyanya apa? Jurnal, buku, penelitian, PTK dan lain-lain simpan di sini semuanya. Ya, judulnya apa, tahunnya berapa, bukti karyanya dimasukkan di sini. Jadi kalau yang punya buku nanti di PDF-kan terus dimasukkan di sini, punya karya-karya yang lainnya ya. Dan saya yakin dengan semuanya Bapak Ibu semuanya banyak yang sudah punya karya dan itu harus disimpan dan harus dilaporkan seperti itu. Selanjutnya, keikutsertaan dalam organisasi. Nah, kayak Bu Betty ini berarti jabatannya sebagai ketua. Berlakunya sampai kapan? Bukan. Nama organisasinya MGBK. Terus masa berlakunya sampai kapan, Bu? 2021. Bukti keanggotaannya ya sertifikat SK maupun apa ya? Jadi pokoknya yang buktikan kartu anggota atau apa gitu ya, yang buktikan. Ya. Ini karena kalau ini juga pekerjaan kita, jenengan ikut organisasi ini juga untuk mengembangkan profesi jenengan sebagai kegiatan tambahan kan seperti itu. Nah, itu kan enggak jenengan laporkan ya biasanya ya. Dianggap enggak pekerjaan gitu. Padahal itu ada dasarnya ini sesuai dengan POPBK. Ini bukan saya membuat sendiri loh ya, ini ada di POPBK. Kok dianggap saya membuat sendiri karena guru BK dianggap nganggur, jadi saya buatkan pekerjaan kayak ini itu mboten nggih.
Gitu. Terus ada tindak lanjut asesmen. Nah, tindak lanjut asesmen ini maksudnya adalah ketika Bapak Ibu memberi asesmen, menyebarkan asesmen, ini masuk di sini. Nah, oke, sebentar. Tadi karena klik. Saya tak masuk lagi karena klik tadi. Bentar ya Bu ya, mohon maaf ya. Seling madrasah. Oke, sudah share screen belum ini? Sudah kelihatan nggak, Bu? Belum. Oh, bentar, share screen-nya. Boleh diberi share screen lagi nggak, Bu? Bentar. Oh, bentar. Oke. Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Tadi sampai pada tindak lanjut asesmen ya. Nah, tindak lanjut asesmen ini seumpama Bapak Ibu menyebarkan asesmen. Sini ditulis seumpama pada tanggal 6 Juli ini menyebarkan angket asesmen. Nah, ditulis pernah nggak ketika menyebarkan angket asesmen gitu Bapak Ibu beri. Nah, ini harus dicatat gitu sebagai bentuk kegiatan jenengan. Nah, ini disimpan. Nah, jadi ada bukti bahwa tanggal 6 Juli ini Bapak Ibu itu menyebarkan angket asesmen. Itu. Ya. Atau seumpama membuat asesmen gitu. Itu ditulis di sini. Jadi akan diketahui bahwa pada tanggal itu Bapak Ibu membuat asesmen gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada menyusun program. Pas rapat-rapat program, pas menyusun program itu juga ditulis. Jadi seumpama pada tanggal ini Bapak Ibu rapat program, ditulis saja rapat program, ya rapat program. Nah itu kan pekerjaan jenengan, ya kan juga menyita waktu juga yang lain-lainnya toh. Nah itu ditulis juga simpan. Banyak ya sebenarnya pekerjaannya yang selama ini jenengan kerjakan tapi nggak jenengan input ya ternyata. Terus ada membuat evaluasi. Sama ketika jenengan mengevaluasi program dan lain-lain ditulis juga di sini gitu ya. Terus yang terakhir ada administrasi dan manajemen. Ketika Bapak Ibu membuat surat untuk home visit atau membuat surat lain-lainnya, atau minimal ketika setiap hari jenengan menginput layanan jenengan ke SIAP-BK. Jadi kalau saya biasanya keterangan menginput layanan hari ini ke SIAP-BK. Nah, itu merupakan kegiatan administrasi Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini bisa dicetak rekap dan akan kelihatan nanti yang jenengan kerjakan itu apa saja itu akan kelihatan.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang jelas Bapak Ibu, CABK ini memang ini kita buat berdasarkan peraturan Menteri dan PUBGK, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, insya Allah itu semuanya administrasi utama, langsung media dan lainnya, insya Allah sudah semuanya. Nggak kerasa belum sampai 1 jam ya. Biasanya kalau praktek lebih lama gitu ya. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu, dari saya mungkin ada pertanyaan atau monggo gimana? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau memperdalam lagi pemahaman tentang aplikasi ini, silakan langsung ditanyakan kembali. Jadi sebenarnya laporan itu bisa kita cetak langsung setelah kejadian bisa, atau berjangka waktu juga bisa gitu ya Pak ya? Bisa. Ya. Itu buat aplikasi sangat menyenangkan itu kalau seperti itu. Kadang-kadang kan kalau aplikasi kelemahannya kita harus setiap hari menulis. Tapi kalau ini kelebihannya kan kita bisa, misalkan kita tulis di HP dulu, merekam di agenda kita. Nanti kemudian beberapa hari kemudian, seminggu, misalkan weekend, kita pas baru di rumah, tulis. pas nyantai-nyantai bisa. Ya, benar gitu. Iya, pas nyantai-nyantai. Dan memang idealnya sih setiap selesai kita kerja mau ending hari kerja ya tulis. Selesai, nggak ada PR gitu. Idealnya. Nah, terus juga biasanya amannya memang 2 bulan atau 3 bulan gitu kita print, sehingga kalau nanti suatu waktu mungkin laptopnya error atau apa, kita sudah punya print-printannya, sudah punya buktinya gitu loh, seperti itu, atau 1 semester atau apa gitu, atau minimal di backup. Jadi ketika laptopnya rusak, yang kita kerjakan itu sudah ada di backup. Jadi nanti ketika kita install lagi sudah bisa di restore lagi. Seumpama 3 bulan, setiap 3 bulan kita backup gitu ya. Sehingga ketika 3 bulan kok laptopnya rusak, nah hasil backup-nya tinggal kita restore ke laptop yang baru lagi setelah laptopnya diperbaiki. Seperti itu. Backup di hard disk eksternal atau di USB gitu ya Pak? Di USB atau yang lainnya seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Ya, Bu Yeti izin bertanya, Bu Yeti. Monggo. Iya, Bu Hati. Bu Yeti, Bu Betty. Terima kasih. Bu Hati saya. Iya berebutan tuh. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih kesempatannya Bapak narasumber. Saya menyimaknya penuh dengan wow. Jadi luar biasa, tetapi juga saya mengingat, subhanallah luar biasa materinya, aplikasinya ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan diberi kekuatan untuk mengisinya ini. Jadi rasanya sudah terjawab ya Pak ya, dengan aplikasi ini gitu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa tekun dan bisa disiplin gitu. Kemudian pertanyaan saya Pak, kita kadang sering kali mendapatkan aplikasi-aplikasi, namun ketika sudah mungkin setahun atau 2 tahun, nanti ada kadaluarsa, jadi nggak bisa dibuka lagi gitu. Terkait dengan tadi password dan lain-lain, kan bisa diganti ya Pak ya. Apakah ini nanti akan seperti itu atau bagaimana Pak? Artinya ada waktu kadaluarsanya. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Bu Suhati. Jadi nggak ada kadaluarsanya. Maksudnya kadaluarsanya nggak ada itu ketika ini nggak ada versi yang baru, berarti ya tetap bisa dipakai. Maksudnya tetap bisa dipakai itu ketika ada versi yang baru, berarti versi yang baru lebih bagus lagi gitu. Maksudnya lebih bagus itu mungkin fasilitasnya lebih bagus lagi gitu. Ya kayak ini kan versi yang terbaru lebih bagus lagi, tampilannya sudah bagus, terus inputnya terus dan lainnya. Kalau kemarin masih ada beberapa masalah, cuman gitu. Jadi nggak ada kadaluarsanya. Kalau passwordnya ya nggak ada juga, kita nggak harus ngupdate password itu, nggak itu ya itu gitu. Cuman kalau lupa passwordnya ya memang resikonya harus uninstall, harus install lagi karena lupa kan gitu. Itu kan jadi masalah sendiri. Seperti itu Bu Suhati. Terima kasih sekali pertanyaan bagus. Terima kasih Pak. Sami-sami.
Bapak mohon izin tadi mungkin untuk pemahaman kita semua juga terkait dengan e-learning yang ditanyakan Bu Wahyu tadi. Ya. Bu Wahyu masih ada mungkin e-learning kan di aplikasi e-learning di Jakarta dengan di Jawa Timur apakah sama atau tidak, saya ini terbatas ke pemahamannya Bapak ya. Jadi untuk di Jakarta e-learning dengan aplikasi Siap ini sepertinya tidak ada kendala Bu Wahyu ya. Ini untuk merekod data aktivitas kita dari mulai asesmen mungkin ya sampai dengan pelaporannya. Sedangkan untuk e-learning itu lebih kepada komunikasi kita dengan siswa selama jarak jauh ini, Bu Wahyu, yang tidak bisa kita ketemu tatap muka. Jadi kita lebih banyak menggunakan aplikasi e-learning itu untuk bisa melakukan KBM PJJ ya, seperti itu. Untuk merekam data-data kegiatan kita sehari-hari di e-learning itu sangat terbatas, gitu. Terima kasih. Mungkin itu saja Bu Wahyu. Jadi kita tidak bingung bagaimana dengan e-learning, bagaimana dengan ini mau milih yang mana gitu. Saya rasa ini bisa berdampingan. Ini untuk backup kita, administrasi kita. Terima kasih. Mungkin untuk menyamakan persepsi aja, ya Pak ya. Izin bertanya, boleh? Terima kasih Pak. Monggo, Bu. Ya, apa silakan. Ya Pak Zainal. Terima kasih. Sebelumnya saya sangat senang sekali ini ya. Jadi ini sebenarnya membantu kita untuk administrasi BK yang selama ini kita kayaknya kocar-kacir dalam hal mencatat ya atau merekord tadi ya. Dan ini sangat membantu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini aplikasi ini diinstal, maksudnya offline berarti ya Pak ya? Diinstal offline atau bagaimana? Kemudian yang kedua, apakah ini digunakan bisa sepanjang tahun atau misalnya kan kita ini tahun ajaran 2021-2022. Nanti di sana ada nggak? Di situ ada. Nanti ada 2022, 2023. Maksudnya ada apa? Ada di apa namanya dipisahkan nggak ada di situnya gitu di aplikasi itu. Jadi apakah atau misalnya ini nanti tahun ini berbeda, jadi kita harus install lagi. Jadi aplikasinya itu apa di copy begitu. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Langsung ya. Terima kasih, Bu Sinta. Ya, jadi pertanyaan yang bagus. Jadi memang aplikasi ini diinstal secara offline, jadi nggak online. Jadi memang kita memegang asas kerahasiaan gitu ya. Jadi nanti bisa langsung dengan install sesuai dengan manual booknya. Nah, untuk penggunaannya, ya ini pertanyaan bagus. Untuk penggunaannya ini bisa digunakan sepanjang tahun. Tinggal nanti mengganti tahun pelajarannya di situ ada. Nah, selain mengganti, juga tinggal menambah siswanya. Jadi kalau seumpama siswanya ada siswa baru, berarti tinggal ditambahkan, ya. Ditambahkan bisa langsung melalui template-nya. Jadi template-nya yang kemarin, template-nya yang tahun kemarin, siswa yang sudah keluar, berarti dihapus, diganti siswa yang baru, terus diimport lagi. Tinggal seperti itu, ya. Sehingga bisa digunakan. Jadi siswa yang lama hilang, terus siswa yang baru masuk, seperti itu. Jadi seumpama tahun ini berarti ketika anak kelas 10 kelas berapa? 9 ya, kelas 9 keluar, berarti kelas 9-nya dihapus, terus anak yang baru kelas 7 dimasukkan di template-nya lagi, terus diimport lagi, seperti itu. Jadi bisa digunakan sepanjang tahun. Berarti itu nanti berganti gitu ya Pak ya? Ya, berganti. Kemudian data yang lama itu kita simpan di file yang sudah ada gitu ya Pak ya? Kita simpan lagi ya. Yang file yang lama kan berarti kan hilang di aplikasi ini. Itu berarti harus kita punya. Kami sarankan setiap semester di print. Kami sarankan setiap semester di print atau data backup-nya atau di backup. Sehingga ketika ganti tahun ajaran, laporannya sudah ada. Dan memang idealnya itu sudah diminta oleh kepala madrasah untuk sebagai laporan untuk di print gitu. Jadi kalau bertahun-tahun nggak pernah di print, takutnya nanti laptopnya rusak, ada kendala di laptop sehingga hilang gitu. Ya, minimal 1 semester atau berapa bulan lah rajin di print gitu sehingga jadi laporan. Ya tergantung Ibu kesepakatan dengan kepala madrasah laporannya setiap apa kan gitu. Sehingga itu
setiap mau laporan di print seperti itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sinta, sudah cukup jelas. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Oh, ada angkat tangan dari Bu Desi, mantu silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Desi. Ini Pak, saya baru download dan saya udah lihat aplikasinya. Mau nanya, karena baru download, mau nanya aja ini untuk password sama username-nya bisa diganti apa harus yang tadi yang bimbingan konseling madrasah sama apa ya, passwordnya BK madrasah ya. Itu aja kali. Oke. Terima kasih. Siap. Ya. Jadi untuk password ya, untuk password ada di username ini bisa diganti, bisa tidak, itu ya, bisa diganti, bisa tidak. Nah, bagi yang sering lupa ya, saya sarankan untuk tidak diganti. Nah, tapi kalau nggak diganti juga nggak apa-apa ya, password yang password utama tadi. Kalau diganti ini kan berarti nanti memakai password yang punyanya sendiri, seperti itu ya. Seperti itu Bu Desi ya. Ya Bu Desi. Cara gantinya ada menu di dalamnya atau gimana Pak? Apa dari awal kita yang bikin? Ya, cara gantinya ada di menu admin, username ini ya, admin. Ada di menu admin, terus buka di username. Ini kan ada ganti admin ya. Ini kelihatan apa enggak, Bu? Share enggak? Iya benar ada. Ganti admin ini. Terus ini username yang utama tadi, password yang utama tadi, terus ganti passwordnya apa yang baru di sini. Tuh, ya. Ada di menu admin, terus nanti ada ganti admin, ya. Gitu. Di situ ada username, password, dan lain-lain. Itu ya, Bu Desi ya, ada di menu admin. Baik, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Bu Desi. Itu jelas ya, Bu Desi. Semoga paparan yang sudah 1 jam disampaikan oleh Pak Zainal ini cukup jelas ya. Insya Allah nanti akan ada pelatihan resminya. Nah, insya Allah setelah soft launching dari Kementerian Agama. Amin. Amin. Pokoknya kita doa sama-sama semoga terlaksana program tersebut. Bapak-Ibu sekalian, karena waktu telah menunjukkan di DKI waktu zuhur, Pak Zainal mungkin di Jawa Timur sudah ya, sejak 20 menit yang lalu. Okay. Ya, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu Betty izin foto bareng dulu dengan narasumber Bu Betty. Untuk insya Allah kita buatkan berita IG-nya nanti IG MGBK. Oh iya, tadi sebenarnya sekilas sudah saya share. Ini share screen-nya boleh di closing dulu kali ya. Oh iya, Bu. Iya. Nah, kalau sudah itu kan nanti kita bisa foto sama-sama. Oh, belum ya? Belum bilang, Bu ya? Belum. Bagaimana sih? Nah, sudah ya? Saya bantu. Ya. Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon dibuka layarnya. Iya, videonya dibuka untuk bukti kita sudah hadir, nanti akan saya share di grup Siap BK. Jadi Pak Zainal, kita sudah buat grup Siap BK khusus ini untuk guru BK MTSMA DKI Jakarta. Semoga ke depannya, ya Bu Titi, terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini, dan rekan-rekan MA, kakak-kakak kita yang juga luar biasa. Semoga ke depan kita bisa sama-sama memperdalam ilmu ini. Baik, saya hitung ya, jangan nulis chat dulu. Nanti chatnya jangan ditulis dulu sebentar ya. Oke, 1, 2, 3.
Sebentar tahan. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di grup yang mana, ya kan? Di halaman berapa? Tahan dulu sebentar, saya pindahkan dulu filenya. Oke, siap. Halaman 2. Senyum halaman 2, dibuka videonya. 1, ayo dibuka videonya. 1, 2, 3. Oke. Tuh kan, udah pada. Nah, alhamdulillah. Ya. Bu Betty, ini teman-teman pada nulis di chat itu ungkapan terima kasih yang luar biasa kepada narasumber. Jadi diizinkan secara terbuka aja langsung kita ucapkan terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih banyak Mbak Zainal. Mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullah Bapak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir ya Pak. Siap. Siap. Terima kasih. Tuh semangat Bang. Mas Zainal keren. Ya Bu Titi, ya Allah, Bu Titi, terima kasih sekali Bu Titi. Ya Allah, ini Bu Titi. Ya Allah, ini anak waktu di pelatihan. Iya, akhirnya jadi ketemu ya Pak. Keren. Terima kasih Bu Titi. Jadi nambah berkah. Silaturahmi. Ketemu lagi, makasih. Senang saya. Iya. Oke, saya tutup dulu ya. Terima kasih semua atas kehadirannya dan antusiasme Bapak Ibu semua dengan undangan yang begitu kilat. Baru tadi pagi di-share oleh rekan-rekan tim pengurus, tetapi antusiasmenya luar biasa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal soleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Sehat-sehat. Dan semuanya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sami-sami. Mas Zainal monggo. Oke, terima kasih. Saya juga pamit. Matur suwun. Bu Betty, grup kita jangan bubar karena kita akan memperdalam lagi secara prakteknya ya. Apakah nanti kita lewat online ya? Mungkin lewat online karena untuk menunggu offline masih terlalu lama sepertinya. Ya. Jangan bubar ya Bapak Ibu. Hati, misalkan nih teman-teman sudah aplikasinya udah di-download nih. Saya rasa mungkin pasti akan banyak pertanyaan lagi, makanya mungkin akan mungkin kalau Pak Zainal bersedia gitu ya, teman-teman udah pegang data siswa, udah lengkap, jadi bisa langsung praktek gitu. Kalau tadi kan kita cuma kayak pengenalan aja. Mudah-mudahan Pak Zainal bersedia ya Pak Zainal ya, sehat-sehat ya, biar bisa bagi ilmu terus. Iya, tuh didoain. Tuh didoain sama teman-teman DKI, sama empok-empok bangsawan Betawi udah doain tuh. Amin. Mantap. Ya, pokoknya nanti kita masukkan ke program selanjutnya untuk perencanaan program layanan bimbingan dan konseling tahun pelajaran 2021-2022 ini. Yang bonusnya adalah aplikasi Siap BK bagi rekan-rekan anggota MGBK MTSMA. Nanti teknisnya apakah digabung ya Bu Titi atau kita terpisah saja, monggo nanti dikomunikasikan kembali untuk kehadiran Pak Zainal dan teman-teman. Saya kira itu saja ya Bapak Ibu. Siap. Ya, terima kasih. Nanti di Pak Zainal. Mungkin Pak Zainal di grup Siap WA kerso nggih saya Insyaallah. Saya izin dulu kan gitu kalau nggak kerso karena kebanyakan grup barangkali repot. Zainal mantap, insya Allah siap selalu, masih muda, semangat. Ya Bu, ya, Bapak masih Ibu. 17 saya. Saya baru 35 tahun Pak. 35 tahun saya Pak, dibalik. Semangatnya luar biasa ternyata ini. Saya mengikuti semangat Kanda Titi semangatnya. Iya, wah, luar biasa Bu Titi ini Bu. Ya ini Allah. Karena dadak Pak Zainal. Sebenarnya biasanya kalau H-5 semalam kita lebih banyak. Semalam kita baru ngerencanain. Wah, itu. Semalam Pak baru ngerencanain. Benar-benar yang bulat spontan. Semua sibuk nih teman-teman yang di sini semua sibuk. Semua sibuk tapi insya Allah karena betul-betul ingin meningkatkan. Tahu bulat, acaranya kayak tahu bulat mendadak Pak Zainal tapi keren banget. Tahu bulat digoreng mendadak. Ya. Bu Betty tanggung jawab ya bunga mawarnya nanti nyampe ke Pak narasumber ya. Siap Bunda. Terima kasih. Diingetin.
Insyaallah ya. Saya tutup terima ya. kasih. Terima kasih. Rekamannya jangan lupa. Ya, assalamualaikum. Ya, Masih mengawal satu angkatan lagi. Terima kasih Bu Betty. 3 tahun lagi. Terima kasih Kanda, terima kasih. Semoga, terima kasih ya. Assalamualaikum, izin lab. Sehat-sehat semua ya. Doain saya sehat dong. Bu Betty caranya. Aduh, udah keluar. Yeti, jangan keluar Yeti. Jangan keluar dulu kita. Pak Jainal nggak apa-apa keluar dia karena beliau sibuk ya. Kita ngobrol dulu. Eva kan ngerekam nih. Eva ngerekam. Terus gimana cara nyetopinnya? Terus cara nge-save-nya gimana? Biar bisa taruh di YouTube. Kemudian bisa dikasih ke teman-teman. Bantu Pak Ali atau Bu Soim tuh. Bu Soim udah hadir alhamdulillah tuh. Bu Soim minta bantu. Bu Eva. Bu Soim. Atau Bu Epi mana? Bu Yeti biasanya jago. Bu Yeti tuh sama Bu Soim tuh udah ada kalau kolaborasi tuh. Biar mengamankan rekaman. Itu masih kerekod tuh. Masih aktif rekodnya. Ya, gimana Yeti? Nih, aku nih ya. Ya, jangan dibubarin dulu. Jangan ada yang nge-close dulu Bu Betty. Biar aman dulu rekamannya. Yeti, di-unmute dulu Yeti. Jeng Imah gimana Ki Jeng Imah? Rekaman kita aman apa enggak? Bu Eva, itu di tulisan record kan ada tanda tuh, ada stop recording, ada tulisan. Ada, udah. Klik. Udah, kalau ada tulisan stop recording kan? Ada. Udah klik aja, Udah nanti klik. dia akan loading lama